Pernah nggak sih Anda duduk di depan laptop, halamannya masih kosong, idenya banyak banget di kepala, tapi pas mau ngetik bingung kalimat pertamanya harus apa gitu kan? Atau mungkin Anda termasuk yang percaya kalau menulis itu bakat, semacam anugerah dari lahir bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Kalau iya, Anda nggak sendirian. Dan untungnya, sumber yang akan kita bedah kali ini punya jawaban yang sangat lugas. Ini sebuah buku dari Singgih Aji Purnomo, judulnya provokatif sekaligus solutif. Belajar menulis dengan menulis. Misi kita kali ini sederhana aja, kita akan bongkar filosofi inti buku ini, yang intinya adalah, ya cara terbaik belajar menulis adalah dengan langsung menulis. Kita akan gali kiat-kiat praktisnya yang bisa langsung Anda terapkan, entah itu untuk status media sosial, email pekerjaan, atau bahkan mimpi besar, sebuah buku. Dan filosofi intinya ini benar-benar jadi fondasi yang kuat loh. Penulisnya itu langsung mendobrak mitos besar yang seringkali jadi penghalang utama banyak orang. Mitos bahwa penulis itu profesi yang mistis ya, seolah-olah ada sekelompok orang terpilih yang lahir dengan bakat merangkai kata, sementara kita sisanya cuma bisa jadi penikmat. Tepat sekali. Buku ini menegaskan, menulis itu keterampilan, skill. Sama seperti Anda belajar masak, main gitar, atau ya berenang. Nggak ada orang yang bisa berenang cuma dengan baca buku teori kan? Nggak akan bisa. Anda harus nyubur ke kolam, merasakan dinginnya air, belajar gerakin tangan dan kaki. Mungkin awalnya keselak air, tapi lama-lama pasti bisa. Saya suka banget analogi itu. Artinya boleh dong kalau tulisan pertama kita jelek. Saya rasa ini yang sering menahan orang. Takut tulisannya dikritik, takut nggak sempurna. Justru itu intinya. Buku ini seakan-akan memberi kita izin untuk menulis draft pertama yang buruk. Pesan utamanya, bebaskan diri dari standar kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu musuhnya selesai. Penulisnya bahkan kasih contoh yang sangat kuat. J.K. Rowling ya, kisah yang udah jadi legenda itu. Betul. Disebutkan kalau naskah Harry Potter itu ditolak belasan penerbit. Coba bayangkan, belasan profesional bilang karya itu tidak layak. Kalau kita pikir lebih dalam, ini bukan cuma cerita tentang kegigihan. Tagi? Ini bukti bahwa bagus atau jelek itu sangat subjektif. Naskah yang ditolak itu kan naskah yang sama persis dengan yang akhirnya meledak di seluruh dunia. Ini poin yang menarik banget. Jadi penolakan itu bukan vonis terhadap bakat kita ya, tapi mungkin lebih ke soal ketidakcocokan dengan pasar saat itu, atau selera editornya. Wah, mengubah cara pandang terhadap penolakan itu sendiri rasanya sudah sangat membebaskan. Tepat. Menggeser fokus dari apakah tulisan saya cukup bagus, jadi saya akan terus berlatih. Nah, dari fondasi yang sangat membumi ini, buku ini lalu membawa kita ke sebuah ide yang jauh lebih filosofis. Ada kutipan dari Pramudia Anantatuer. Oh, yang menulis adalah bekerja untuk keabadian itu ya? Nah, itu dia. Wah, ini lompatan yang cukup jauh loh. Dari nggak apa-apa tulisanmu jelek ke bekerja untuk keabadian. Kedengarannya sangat agung dan sedikit mengintimidasi mungkin. Maksudnya apa sebenarnya? Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tentang kekuatan medium tulisan itu sendiri. Suara kita, saat kita ngomong, kan hilang setelah diucapkan. Tapi tulisan punya daya simpan yang luar biasa. Buku ini memberi contoh yang bagus. Kita bisa mempelajari pemikiran brilian dari Ibnu Athaillah atau Al-Qushairi. Ilmuwan yang hidup ratusan tahun lalu. Betul. Itu karena karya tulis mereka, bukan karena kita mendengar ceramah mereka langsung, kan? Bener juga. Tulisan itu mengawatkan gagasan, melintasi ruang dan waktu. Jadi setiap kali kita menulis, entah itu di blog, jurnal, atau bahkan email, kita sebenarnya lagi mengarsipkan sepotong pemikiran kita. Persis. Setiap kata yang Anda tulis adalah warisan. Dan ide keabadian yang besar itu ternyata dimulai dari langkah-langkah praktis yang sangat kecil. Dan disitulah buku ini jadi sangat berguna. Oke, ini dia bagian yang saya tunggu-tunggu. Setelah filosofinya mantap, mari kita masuk ke dapurnya. Buku ini kan nggak cuma kasih motivasi, tapi juga panduan praktis. Dan langkah pertama yang disarankan itu meresensi buku. Kenapa harus mulai dari situ sih? Saya pikir meresensi itu tugasnya kritik, bukan calon penulis. Awalnya mungkin terasa begitu, tapi ini langkah yang jenius. Meresensi buku itu jembatan sempurna. Jembatan yang menghubungkan peran kita sebagai pembaca dengan peran sebagai penulis. Ini semacam gym pertama bagi otot menulis kita. Gym maksudnya gimana tuh? Saat Anda meresensi, Anda nggak lagi membaca secara pasif.
Anda dipaksa membaca secara kritis. Anda mulai bertanya, apa argumen utama penulisnya? Bagaimana dia menyusunnya? Apa yang berhasil dan apa yang kurang? Anda sedang membongkar mesin sebuah tulisan. Saya ngerti, saya ngerti. Jadi kita belajar struktur dengan menganalisis karya yang sudah jadi, kita nggak perlu pusing menciptakan dunia dari nol, bahan bakunya sudah ada, yaitu buku itu sendiri, tugas kita cuma menganalisis. Dan buku ini memberikan kerangka yang jelas supaya kita nggak bingung. Ada unsur-unsur penting, identitas buku, gambaran umum isinya, analisis keunggulan dan kelemahan, lalu kesimpulan dan rekomendasi. Struktur ini melatih kita berpikir runut. Oke, setelah pemanasan di gym resensi, buku ini menaikkan levelnya ke tulisan yang lebih formal, artikel ilmiah. Ini mungkin kedengaran berat ya, spesifik untuk akademisi, tapi saya yakin ada kerangka berpikir universal di baliknya. Tentu saja. Di sini diperkenalkan struktur EMERD, Introduction, Methods, Results, and Discussion. Sekilas namanya memang sangat akademis, tapi coba kita bedah logikanya. Ini resep universal untuk komunikasi yang persuasif. Coba, mari kita coba. Misalkan kita mau meyakinkan bos untuk ganti software baru di kantor. Pakai logika IMRED, berarti introduction-nya itu software kita yang sekarang lambat. Lalu methods-nya, saya sudah coba 3 alternatif. Results-nya, software X meningkatkan produktivitas 15%. Dan discussion-nya, maka dari itu kita harus investasi di software X. Gitu bukan cara mikirnya? Itu aplikasi yang sempurna. Anda baru saja menunjukkan bahwa IMRED itu bukan cuma formula skripsi, tapi kerangka berpikir untuk membangun argumen yang kokoh dan berbasis bukti. Latar belakang, cara kerja, hasil, dan artinya. Yang menarik juga ada tips teknis di buku ini. 80% referensi untuk artikel ilmiah sebaiknya dari jurnal terindeks. Ini bukan sekedar aturan, tapi ada prinsip yang lebih dalam di baliknya kan? Betul sekali. Prinsipnya tentang kredibilitas. Di dunia yang penuh misinformasi, kemampuan untuk bersandar pada sumber yang terpercaya itu sangat vital. Ini berlaku untuk semua jenis tulisan serius. Tulisan Anda jadi lebih berbobot kalau didukung data valid. Bicara soal tulisan serius, bagaimana dengan tulisan untuk publik yang lebih luas? Buku ini juga membedah dunia jurnalistik dan opini. Apa sih garis pemisah yang paling fundamental di antara keduanya? Garisnya sangat tebal dan jelas. Buku ini menjelaskan kalau jurnalistik atau berita itu soal objektivitas. Patokannya jelas, 5W+1H. What, who, when, where, why, how. Tugas jurnalis itu melaporkan fakta, kayak kamera merekam kejadian. Nggak ada ruang untuk penilaian pribadi. Disitulah ruang untuk subjektivitas dan pandangan pribadi kita. Tepat, tapi yang ditekankan di sini, dan ini penting, opini yang baik itu bukan sekedar curhat atau keluhan. Opini yang meyakinkan harus punya tulang punggung, yaitu data dan argumen yang logis. Jadi ini bedanya antara sekedar marah-marah di media sosial dengan menulis opini yang berbobot di koran ya. Yang satu cuma emosi, yang satunya lagi adalah kritik yang terstruktur. Persis. Buku ini kasih contoh yang bagus sekali. Daripada menulis, pemerintah tidak becus mengurus sampah, sebuah opini yang kuat akan berbunyi, berdasarkan data, volume sampah meningkat 20%. Kebijakan X perlu dievaluasi karena terlihat kan bedanya? Yang pertama cuma caci maki, yang kedua kritik konstruktif yang mengajak berpikir. Sangat jelas. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya, Gunung Everest bagi banyak orang. Menulis buku. Ini kan impian besar yang seringkali terasa mustahil. Bagaimana buku ini membantu kita memecah mimpi raksasa jadi langkah-langkah yang lebih manusiawi? Buku ini mendekatinya dengan sangat sistematis. Seolah-olah bilang kalau mendaki Everest itu mungkin kalau kita fokus dari satu base camp ke base camp berikutnya. Prosesnya dipecah jadi bagian-bagian yang bisa dikelola. Oke, base camp pertamanya apa? Penentuan tema. Ini kompas Anda. Apa satu pesan inti yang ingin Anda sampaikan? Buku ini tentang apa? Harus bisa dijawab dalam satu kalimat. Setelah kompasnya jelas, base camp kedua adalah membuat kerangka atau outline. Nah, soal outline ini sering jadi perdebatan. Saya pribadi kadang merasa outline itu membatasi kreativitas, kayak menulis di dalam kotak. Apa kata buku ini untuk orang kayak saya? Pertanyaan bagus. Buku ini memposisikan outline bukan sebagai penjara, tapi sebagai peta jalan. Peta kan nggak melarang Anda untuk ambil jalan memutar yang indah,
Tapi peta memastikan Anda nggak tersesat di tengah hutan. Outline itu memberi keamanan psikologis, jadi Anda bisa lebih bebas bereksplorasi di dalam setiap babnya. Oke, cara pandang itu lebih membantu. Peta bukan penjara. Setelah peta siap, barulah pendakian sesungguhnya dimulai ya. Disiplin menulis setiap hari. Dan disinilah tips-tips aplikatifnya sangat berguna. Daripada punya target abstrak, menulis buku, pecah jadi target konkret, menulis 500 kata hari ini. Tiba-tiba tugasnya tidak lagi mengintimidasi, rasanya lebih mungkin dicapai. Disebutkan juga soal teknik Pomodoro ya. Ini bukan cuma manajemen waktu, tapi manajemen energi dan psikologi. Dengan memecah sesi menulis jadi sprint-sprint kecil, Anda menghindari kelelahan mental. Setiap sesi 25 menit yang selesai, itu kayak kemenangan kecil. Menarik. Jadi proses yang panjang diubah jadi serangkaian permainan kecil yang bisa kita menangkan setiap hari. Selain prosesnya, buku ini juga menyinggung masa depan buku itu sendiri di era digital. Ini relevan sekali. Sangat relevan. Penulisnya optimis, buku tidak akan mati, hanya ganti wujud. Ada e-book, audiobook, bahkan platform kayak Wattpad. Mediumnya berubah, tapi kebutuhan manusia akan cerita dan pengetahuan akan selalu ada. Bagaimana dengan peran AI? Sekarang kan banyak banget tools AI yang bisa bantu menulis. Apakah ini ancaman atau tawan? Buku ini memandangnya sebagai kawan, atau lebih tepatnya asisten riset yang canggih. AI bisa bantu kumpulkan data, merangkum artikel, atau kasih ide struktur. Tapi AI nggak punya pengalaman hidup, nggak punya emosi, nggak punya suara yang unik. Disitulah peran penulis sebagai penjaga gerbang orisinalitas jadi semakin penting. Teknologi bisa bantu apanya, tapi mengapanya tetap datang dari manusia. Jadi kalau kita rangkum semua perjalanan ini, pesan utama dari belajar menulis dengan menulis ini sebenarnya sangat membebaskan ya. Menulis itu bukan bakat magis, melainkan sebuah keterampilan. Keterampilan yang dibangun lewat keberanian untuk mencoba dan konsistensi untuk berlatih. Tepat sekali. Mulai dari yang sederhana, pahami logikanya. Dan yang terpenting, nikmati prosesnya. Ada satu pesan penutup di bagian epilog buku ini yang menurut saya sangat indah dan merangkum semuanya. Apa itu? Penulisnya mengatakan bahwa tujuan akhir menulis itu bukan sekedar untuk dikenang atau jadi terkenal. Pada intinya, menulis adalah tindakan berbagi. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita yang mungkin bisa menyalakan percikan di benak orang lain. Setiap tulisan, sekecil apapun adalah cerminan dari cara kita berpikir dan cara kita berdialog dengan diri kita sendiri. Buku ini ditutup dengan kalimat yang kuat. Selamat menulis, selamat menemukan versi terbaik dari diri Anda melalui kata-kata. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus Anda tulis, melainkan siapa diri Anda yang akan terbentuk saat Anda mulai menulis. Gagasan, cerita atau keresahan apa di dalam diri Anda yang paling menunggu untuk diungkapkan, meskipun untuk saat ini hanya untuk dibaca oleh Anda sendiri?